Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari, NRP 142021014, Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan maksud manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah dan manusia sebagai Khalifatullah. Manusia diciptakan dengan dua fungsi tanpa ada salah satu yang terlupakan. Yang pertama yaitu manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah, dan yang kedua manusia sebagai Khalifatullah. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, kita harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan tidak boleh membangkang kepadanya. Kita mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama, kita harus beribadah kepada Allah baik dalam pengertian secara sempit, yaitu sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, maupun luas, yaitu melaksanakan semua aktivitas baik dalam hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun bermuamalah dengan sesama manusia untuk memperoleh keridhaan Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan ajarannya Al-Quran menurut sunnah Rasul memerintahkan hambanya atau Abdullah untuk berlaku adil dan ihsan. Oleh karena itu, tanggung jawab hamba Allah adalah menegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarga. Dengan berpedoman dengan ajaran Allah, seorang hamba berupaya mencegah kekejian, moral, dan kemungkaran yang mengancam diri dan keluarganya. Oleh karena itu, Abdullah harus senantiasa melaksanakan sholat dalam rangka menghindarkan diri dari kekejian dan kemungkaran. Hamba-hamba Allah sebagai bagian dari umat yang senantiasa berbuat kebajikan juga diperintahkan untuk mengajak yang lain berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 menyebutkan yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku." Ayat ini menjelaskan mengenai tujuan utama diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik. Tujuan tersebut juga mengandung arti bahwa manusia harus senantiasa taat dan patuh kepada segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ini merupakan tugas manusia sebagai seorang hamba. Dan yang kedua, manusia sebagai Khalifatullah. Kata khalifah diambil dari kata kerja kholafa yang berarti mengganti dan melanjutkan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan khalifah adalah orang yang menggantikan orang lain. Ini menjelaskan bagaimana kepemimpinan dalam rumusan Islam diberi titel khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau meninggal dunia. Maka Abu Bakar telah disebut sebagai khalifah Rasulullah. Dengan mengambil contoh ini, maka arti kedua atau melanjutkan tidak dipakai, dan istilah khalifah memberi pengertian pengganti kedudukan Rasulullah SAW. Fungsi yang kedua adalah sebagai khalifah fi al-ard. Sedangkan sebagai khalifah, dia harus berusaha untuk mengolah dan membudidayakan bumi ini untuk kesejahteraan umat dan memelihara serta menjaga kelestariannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, "Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sebagai khalifah, manusia diperintahkan untuk menjaga kelestarian dan bukan melakukan kerusakan di muka bumi. Pengangkatan manusia sebagai khalifah ini difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Peranan manusia sebagai Khalifatullah. 1. Memakmurkan bumi.
Manusia mempunyai kewajiban kolektif yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi kemanfaatan seluas-luasnya umat manusia. Maka sepatutnya hasil eksplorasi itu dapat dinikmati secara adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, sehingga generasi selanjutnya dapat melanjutkan eksplorasi itu. 2. Memelihara bumi. Memelihara bumi dalam arti luas juga termasuk memelihara akhlak dan akidah manusianya sebagai sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Allah menciptakan alam semesta ini tidak sia-sia. Penciptaan manusia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu sebagai khalifah bumi. Maksudnya, manusia diciptakan oleh Allah agar kemakmuran kehidupan di bumi sesuai dengan petunjuknya. Fungsi sebagai khalifah di muka bumi, dengan tidak melakukan perusakan terhadap alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seperti firman-Nya dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenaan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.